Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, penderitaan merupakan sebuah bagian yang kita tidak bisa hindari dalam kehidupan kita. Dalam berbagai macam hal yang kita jalani, kita pasti akan ketemu, berjumpa, dan mengalami yang namanya penderitaan. Apapun bentuknya, ringan atau berat, kecil atau besar. Dan tentu tidak ada satupun dari kita yang mengharapkan, gitu ya, atau yang dengan senang hati bisa menerima sebuah penderitaan. Lain halnya kalau misalnya ada seseorang yang bersedia menderita untuk kita. Mungkin kita oke-oke saja. Tapi kalau dibalik, kita yang harus bersedia menderita untuk orang lain, mungkin kita akan pikir-pikir dulu. Ya, setidaknya mungkin kita akan masih bersedia menderita atau melakukan atau mengalami sesuatu hal yang berat bagi orang-orang yang memang berarti bagi kita. Bagi keluarga kita misalnya, ya, suami atau istri, orang tua atau anak, mungkin kebanyakan dari kita masih bersedia berkorban, melakukan sesuatu hal yang berat, atau merasakan sebuah bentuk penderitaan demi membahagiakan mereka. Tetapi dalam lingkup yang semakin luas, kita pasti akan berpikir beberapa kali untuk menjalani sebuah penderitaan, apalagi itu untuk orang lain. Bagi diri kita sendiri aja, kadangkala kita masih berat begitu ya. Apalagi kalau harus melakukannya bagi orang lain. Nah, kita baru saja melewati sebuah momentum yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu momentum kematian Tuhan Yesus yang kita peringati bersama di dalam Hari Raya Jumat Agung. Di situ kita sama-sama semuanya merasakan bagaimana dampak dari satu orang yang bersedia menderita bagi kita semua, bagi banyak sekali manusia, bahkan bisa dikatakan bagi semua manusia, seluruh manusia. Satu orang, satu sosok yang rela menderita dan tidak memikirkan hal lain kecuali orang-orang yang akan menerima sesuatu hal yang lebih baik dari penderitaannya. Dan besok juga Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memaknai kebangkitan dari Tuhan Yesus. Satu orang, satu sosok yang tadi saya katakan telah bersedia menderita untuk semua manusia. Dari peristiwa ini kita diajak untuk kembali bersedia memaknai bahwa penderitaan adalah bagian yang sangat sudah menyatu dengan kehidupan kita. Dan kita nggak bisa istilahnya dalam tanda kutip alergi gitu ya dengan penderitaan. Karena pada hakikatnya itu adalah bagian yang memang harus kita bersedia untuk jalani. Kita juga mengerti bahwa kita sebenarnya nggak lebih dari abu, kita nggak lebih dari debu tanah begitu ya. Tetapi yang sudah ditingkatkan, yang sudah di-upgrade, yang sudah diubahkan dari abu menjadi sesuatu yang lebih berarti. Dari abu yang tadinya bukan apa-apa, jadi sesuatu yang jadi apa-apa, begitu ya. Dan itu semua adalah bagian dari proses yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 mengingatkan kita tentang hal ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita bisa mengikutinya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai apa yang telah Kristus lakukan untuk kita menjadi sia-sia. Jangan sampai kita malahan jadi abu terus begitu ya, yang tidak berarti gitu ya, yang tidak berdaya karena kita masih saja membiarkan diri kita dikuasai dosa. Gunakanlah juga momentum kebangkitan Kristus esok hari untuk kita bisa bangkit, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang menunjukkan bahwa ini loh Tuhan, hasil dari pengorbananmu, hasil dari penderitaanmu yang tidak sia-sia nyata di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya, untuk karyamu yang begitu sempurna, karyamu yang begitu utuh bagi kami. Biarlah kami menghargai semuanya secara utuh. Biarlah kami juga tidak memisah-misahkan. Kami sadar bahwa kami hidup hanya karena kasih karunia dan karena penderitaan Kristus. Kami yang adalah abu dan debu, Engkau angkat, Engkau ubah,
Engkau tingkatkan menjadi sesuatu yang dapat Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami di dalam segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Inilah Tuhan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.